Puji Tuhan, silakan duduk Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Shalom. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita akan melanjutkan tema kita sehubungan dengan teguh di dalam apa? Kristus. Kemarin kita sudah belajar minggu yang pertama apa saudara? Hikmat dalam mengatasi masalah, kesesakan. Ya, hari ini kita akan lanjutkan berikutnya yaitu menang atas ujian yang diambil dari kitab Matius pasal yang keempat ayat 1 sampai yang ke-11. Injil Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11 bicara tentang menang atas ujian. Dan kita melihat satu contoh teladan bagi kita semua di dalam pribadi Yesus Kristus ketika sedang menghadapi cobaan atau pencobaan. Matius 4 ayat 1 sampai 11 demikian bunyi firman Tuhan. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Inilah kemanusiaan Yesus Kristus, saudara. Kalau enggak makan, seperti saudara, apa? Lapar. Ya. Apalagi 40 hari, 40 malam enggak makan, pasti saudara, sebagai manusia pasti ujung-ujungnya lapar. Ya, lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi apa saudara? Roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, nyala iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat-ayat yang baru kita baca tadi, ya, menjelaskan bahwa setelah Yesus Kristus itu dibaptis, kemudian pintu surga terbuka di sana, kemudian turunlah Roh Kudus yang digambarkan seperti apa saudara? Merpati. Nah setelah itu ada suara dari surga itu, dinyatakan di sana Yesus sebagai apa? Anak Allah. Apa yang terjadi setelah saudara hal ini terjadi dalam kehidupan Yesus? Yaitu Yesus dikatakan firman Tuhan tadi, Yesus dicobai oleh iblis. Yesus menghadapi ujian, yaitu cobaan yang dilakukan oleh iblis. Setelah ada satu pengakuan, setelah ada urapan Allah Roh Kudus, Yesus mengalami ujian, cobaan yang dilakukan oleh iblis. Tetapi kita melihat pada ujung dan akhirnya saudara, Yesus berhasil mengatasi semua cobaan-cobaan. Ini nanti kita akan pelajari lebih dalam lagi untuk hal-hal berikutnya. Jadi pembacaan ini kita bisa melihat setelah Yesus diakui sebagai anak Allah, setelah Yesus dibaptis dan dipenuhi dengan Roh Kudus, Yesus mengalami cobaan, saudara. Dan ketika saya merenungkan hal ini, saudara,
itu juga yang akan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Setelah kita mengaku Yesus, dibaptis dan diberi Roh Kudus, dan kita diangkat menjadi anak-anak Allah, maka saudara-saudara dan saya ini menjadi sasaran untuk ditembak, dihancurkan, dan dipatahkan oleh iblis itu. Dengan tujuan apa? Supaya saudara dan saya ini tidak lagi menjadi anak-anak Allah, menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi semenjak kita menyatakan diri sebagai anak Allah, berarti saudara kita sedang berada dalam situasi yang tidak gampang. Sehingga orang berkata, ya untuk percaya mudah, hanya dengan mulut. Tapi untuk menjalani kehidupan orang Kristen, itu yang tidak mudah. Karena apa? Kita akan berhadapan musuh bebuyutan orang-orang percaya, yaitu yang namanya setan, iblis, dengan segala antek-antek dan sekutunya, saudara. Mulai saat itulah kita diperhadapkan kepada ujian demi ujian, cobaan demi cobaan. Tetapi saudara, kita bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan satu teladan bagi kita sebagai anak-anaknya, untuk kita bisa juga keluar sebagai lebih daripada pemenang. Nah untuk itu apa saudara yang harus kita ketahui tentang hal yang ini, ujian ini atau cobaan ini, melalui teladan Tuhan Yesus Kristus, saudara. Yang pertama saudara, bahwa ujian adalah rencana Allah. Ini yang harus saudara pahami. Pertama-tama, karena banyak orang Kristen seringkali saudara memiliki pemahaman yang salah ketika sedang berada dalam ujian atau cobaan. Kenapa saudara? Ujian itu adalah rencana Allah atau kehendak Allah. Sebagaimana dikatakan tadi dengan satu kalimat, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Itu ayat yang pertama dikatakan di situ. Yang menunjukkan bahwa ujian yang dialami Yesus itu karena memang berada dalam rencana atau kehendak dari Allah itu sendiri, saudara. Nah kalau itu yang terjadi, kita harus menyadari bahwa kalau Tuhan mengizinkan, Tuhan punya rencana di balik semua ujian itu, tentunya Tuhan punya tujuan, saudara. Jadi Tuhan mengendaki, Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, bukan tanpa tujuan, tapi Tuhan memiliki tujuan di balik semua ujian-ujian atau cobaan-cobaan yang kita hadapi hari-hari ini. Semenjak kita percaya kepada Tuhan, kita akan menghadapi namanya itu ujian demi ujian, cobaan demi cobaan. Nah kenapa Allah izinkan itu terjadi, saudara? Karena sekali lagi, Tuhan punya tujuan. Katakan, samping kanan kiri saudara, Allah punya tujuan. Ya, tujuannya bukan untuk menghancurkan saudara, bukan untuk melenyapkan saudara di balik ujian atau masalah yang kita hadapi itu. Tapi ada tujuan yang sangat luar biasa. Kenapa Allah membawa Yesus, mengizinkan Yesus dicobai iblis di padang gurun itu, saudara? Karena saudara, tujuan Allah itu adalah sebagai jaminan kepada kita bahwa kita memiliki imam besar yang bisa merasakan kelemahan-kelemahan kita pada waktu kita menghadapi cobaan atau ujian itu. Jadi tujuan yang Tuhan berikan kepada setiap ujian itu, saudara, karena Allah ingin memastikan satu jaminan kepada kita bahwa kita mempunyai imam besar yang namanya siapa? Yesus Kristus itu, saudara, memiliki merasakan kelemahan-kelemahan yang saudara alami ketika saudara menghadapi ujian atau cobaan. Karena apa, saudara? Yesus juga mengalami cobaan atau ujian itu. Jadi Tuhan yang kita sembah itu merasakan sebagai manusia yang sejati, merasakan kelemahan-kelemahan kita. Karena dia sendiri, saudara, mengalami hal yang sama, yaitu dicobai, diuji. Jadi
ini untuk memastikan saudara bahwa kita punya imam besar yang turut mengalami dan merasakan betapa menderitanya ketika kita mengalami ujian cobaan itu. Yesus takut enggak saudara sebagai manusia? Takut enggak? Sama dengan saudara saya. Ketika diperhadapkan suatu panggilan untuk dia disalib itu ketika di taman apa? Getsemani, dia bergumul seminggu rupa sebagai manusia. Dia berdoa. Dia berdoa sekiranya Tuhan ini boleh berlalu, apa saudara? Berlalu. Ya, seperti kita, Tuhan, kalau bisa luputkan hal ini. Cuma bedanya apa saudara? Tuhan katakan apa? Bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Sebagai manusia, Yesus bergumul, takut, khawatir, cemas. Sehingga dia mengajak murid-muridnya untuk sama-sama. Apa saudara? Berdoa. Bukan untuk ngerumpi. Tapi berdoa. Jadi saudara nggak salah kalau saudara punya komunitas itu. Kelompok sel. Tujuannya apa saudara? Tujuannya seperti tadi. Kita selamanya nggak menjadi kuat saudara. Kita kadang-kadang lemah. Dan kita butuh orang-orang yang mensupport kita, mendoakan, bukan tambah menceritakan. Ya saudara, berdoa. Nah, Yesus sebagai manusia dia nggak kuat dengan kekuatannya sendiri sehingga dia mengajak temannya, ayo kita berdoa, tolong aku berdoa. Tapi murid-muridnya saudara, ya lebih enak tidur. Ya saudara. Tapi walaupun demikian, Yesus dia terus berdoa dan bergumul kepada Tuhan. Artinya apa? Tuhan mengalami hal yang sama dengan saudara saya. Jadi kita sebenarnya tidak hidup sendiri dalam menghadapi apa? Masalah ini. Tuhan yang kita sembah sebagai manusia, dia menyadari akan hal itu, saudara. Sehingga kenapa Tuhan mengizinkan Yesus dibawa kepada pencobaan itu supaya menjadi satu teladan bagi kita. Bahkan memastikan kepada kita bahwa kita punya imam besar yang pernah merasakan pengalaman-pengalaman pahit dalam hidupnya sebagaimana yang kita alami. Tekanan-tekanan hidup yang begitu luar biasa. Sehingga sampai tekanan itu begitu rupa saudara. Ya, pembuluh-pembuluh darahnya menurut penafsir yang lain itu pecah karena tekanan begitu kuat. Seperti orang yang stroke itu karena tekanan yang kuat, pecah saudara ya, pembuluh darahnya. Nah, Yesus mengalami tekanan begitu rupa saudara. Sehingga keringatnya tetesan seperti tetesan darah saudara. Jadi saudara, ini yang membuat kita seharusnya saudara, kita tetap kuat di dalam setiap ujian dan tantangan. Karena kita tidak sendirian. Karena kita punya Tuhan yang pernah mengalami pengalaman-pengalaman sebagaimana yang kita alami. Itu dalam kitab Ibrani pasal 4 ayat 15 dikatakan di sana, saudara. Bahwa kita punya imam besar yang turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Saudara, dikatakan Ibrani 2 ayat 18, sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Jadi kita punya imam besar, bisa menolong saudara yang mengalami cobaan karena ia sendiri telah menderita, mengalami penderitaan karena cobaan sehingga dia tahu bagaimana cara menolongnya. Nah, Paulus juga demikian, saudara. Dia bersyukur mengalami berbagai macam hal, saudara. Dan dia mengalami penghiburan daripada Tuhan. Dan penghiburan dari Tuhan itulah dipakai Paulus untuk menghibur orang lain. Artinya Paulus ini mengalami hal yang sama. Pengalaman pergumulan hidup yang luar biasa. Tapi dia memiliki penghibur melalui Roh Kudus di dalam Yesus Kristus Tuhan itu, saudara. Dan penghiburan itulah, saudara, untuk menghibur orang-orang yang lain. Artinya apa? Paulus mengalami pertolongan Tuhan. Paulus mengalami penghiburan dari Tuhan, sehingga dia mampu untuk menghibur dan menolong orang yang mengalami hal yang sama. Nah, saudara,
Ini tujuan Tuhan, mengapa Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi dalam kehidupan kita dengan tujuan supaya kita juga dipakai oleh Tuhan untuk menolong orang lain yang sedang mengalami apa saudara? Pergumulan yang sama ketika saudara keluar sebagai pemenang, saudara bisa memberikan kesaksian-kesaksian saudara kepada orang-orang yang sedang mengalami situasi yang sulit sebagaimana yang pernah saudara alami dan saudara menang dalam hal itu. Yesus memberikan pertolongan kepada orang-orang yang sedang mengalami cobaan karena Yesuslah menang mengalami pencobaan itu, saudara. Oleh karena itu, saudara dikasihi Tuhan, saat kita mengalami ujian itu, jangan kita kemudian menyalahkan Tuhan. Tuhan nggak sayang aku lagi. Sebab seringkali banyak orang berkata gini, kalau Tuhan sayang saya, ya pasti ini tidak akan terjadi. Saudara, kalau Tuhan sayang saya, Tuhan pasti tidak akan mengizinkan ini sesuatu terjadi. Saudara, Tuhan punya tujuan di balik semuanya itu. Ya, tujuannya apa nanti kita akan dalami lebih lanjut. Tapi yang jelas saudara, situasi yang terjadi hari-hari ini yang menimpa hidup saudara, bukan karena dosa yang kita lakukan saudara. Tuhan punya tujuan. Tuhan punya rencana. Ya, Tuhan punya rencana, punya tujuan. Dan tujuannya itu adalah kebaikan bagi kita. Sehingga Paulus katakan, aku tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Jadi Tuhan punya tujuan yang tidak jelek bagi kita di tengah-tengah situasi yang jelek itu, saudara. Tapi akhir dari semuanya itu, tujuannya adalah untuk kebaikan bagi saudara dan saya. Kata Yunani yang diterjemahkan sebagai dicobai itu memiliki arti untuk diuji. Ya, tadi dalam Ibrani 2 ayat 18 maupun ayat Matius tadi. Artinya diuji. Jadi saat kita diuji dan dicobai oleh berbagai situasi kehidupan kita, mengetahui bahwa Yesus mengerti dan turut merasakan karena Dia telah mengalami atau melalui pencobaan yang sama. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Kita memiliki iman bahwa Tuhan tidak sama dengan yang lainnya, saudara. Karena Dia telah turun ke dunia ini menjadi manusia. Dan Dia telah merasakan bagaimana tekanan, pencobaan, ujian hidup itu, saudara. Sehingga Dia ketika naik ke surga menjadi imam besar, Dia tahu persis bagaimana cara menolong saudara untuk keluar sebagai pemenang dari setiap ujian dan cobaan. Saudara, iman Kristen itu tidak mungkin bertumbuh tanpa mengalami proses ujian yang mewarnai perjalanan iman itu sendiri. Jadi iman kita, kekristenan kita tidak akan mungkin bertumbuh tanpa mengalami proses ujian yang mewarnai perjalanan iman kita itu, saudara. Jadi kalau iman kita mau bertumbuh, mau tidak mau, siap atau tidak siap, kita akan diperhadapkan namanya apa, saudara? Ujian, cobaan. Tetapi saudara, jika Tuhan mengizinkan kita mengalami pencobaan atau ujian, berarti Tuhan mengetahui kapasitas kita karena tidak mungkin kita dicobai melebihi kekuatan kita. Dan ketika dalam proses ujian itu, Tuhan pasti memberikan jalan keluar. 1 Korintus berapa, saudara? 10 ayat yang ke-13. Coba tampilkan, saudara. 1 Korintus 10 ayat 13. Kita akan baca bersama-sama supaya saudara yakin bahwa Allah punya tujuan yang baik. Mari kita baca bersama-sama 1 Korintus 10 ayat 13. 1, 3. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya.
Amin, saudara. Pegang ayat firman Tuhan ini, saudara. Sehingga saudara tidak akan menjadi orang yang kalah dalam menghadapi ujian. Katakan dalam setiap menghadapi masalah itu, pencobaan-pencobaan yang aku alami adalah pencobaan-pencobaan yang biasa. Ya, bukan luar biasa. Yang luar biasa siapa, saudara? Tuhan yang kita sembah, imam besar kita itu yang luar biasa. Cobaan apapun, seberat apapun, kalau itu terjadi dalam kehidupan saudara, katakan melalui kebenaran firman Tuhan itu, cobaan yang aku hadapi adalah cobaan yang biasa. Walaupun memang tidak mudah untuk kita hadapi, tapi saudara berani menyatakan iman saudara. Saudara, bahwa cobaan yang kita hadapi adalah pencobaan yang biasa. Karena apa, saudara? Kita punya Tuhan yang apa? Luar biasa. Tuhan yang setia. Tuhan yang setia. Dan Dia akan memberikan jalan keluar. Oleh karena itu, orang Kristen bisa menjalani kehidupannya yang berkemenangan. Karena apa? Selalu ujung-ujungnya ada apa, saudara? Jalan keluar, pertolongan. Selama kita tidak mengingkari, tidak berbalik arah kepada Kristus, tetap setia kepada Tuhan. Seperti Daud, ya, ketika dia tertindas, dikatakan apa? Itu adalah baik bagiku, karena mengajari aku untuk mengenal ketetapanmu. Daud mengalami tekanan yang luar biasa, tapi dikatakan itu baik baginya. Kalau saudara gimana? Ya. Baik atau apa, saudara? Tapi Daud katakan ketika dia ditindas itu baik baginya. Kan dia tahu di balik tindasan itu ada tujuan yang Allah tetapkan dalam kehidupannya. Dan saya berdoa saudara supaya saudara memahami hal ini. Sehingga ketika saudara mengalami itu, kita siap untuk menerima ujian yang datang sebagai kesempatan untuk kita di-upgrade iman kita. Untuk ditingkatkan iman kita. Semakin besar persoalan ujian yang kita hadapi, semakin besar juga lompatan atau peningkatan iman kita. Jadi kalau saudara ingin iman saudara bertumbuh, menjadi kuat dan sehat, maka saudara ujian akan kita hadapi. Semakin besar otot kita, maka beban itu juga semakin apa, saudara? Semakin berat. Kalau otot saudara pengen seperti Adirai ya, yang wah bentuknya ototnya itu, saudara lihat latihannya itu, saudara, bebannya bukan 5 kilo. Kalau saya 5 kilo, saudara, kanan kiri. Ya segini aja, saudara, bergedenya, saudara. Nggak tambah-tambah. Tapi kalau mau tambah gede lagi, bebannya bukan 5 kilo, tapi semakin berapa? 10 kilo, 20 kilo, 50 kilo, semakin wah, saudara. Ya bentuknya, wah, mengerikan kayak kodok, saudara. Saudara, semakin besar tekanan, itu akan membuat semakin apa? Besar juga kekuatan kita. Oleh karena itu, saudara, kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi, percayalah bahwa Tuhan tetap mengasihi Anda. Karena ada tujuan yang sangat baik di balik semuanya itu. Itu yang pertama yang saudara harus ketahui, bahwa ujian itu rencana Allah. Diizinkan oleh Allah dengan tujuan untuk kebaikan bagi saudara. Sehingga kalau sudah tahu ini, sudah perlu menggerutu enggak? Perlu ngomel-ngomel enggak? Menyalahkan Tuhan enggak? Menyalahkan samping kita enggak? Perlu enggak? Enggak, saudara. Dan kita akan tetap menikmati ketenangan dalam hidup ini. Damai sejahtera dari Tuhan itu tetap melimpah dalam kehidupan kita. Seperti Rasul Paulus ketika dia di penjara. Saudara, karena dia tahu tujuan Allah. Saudara, maka dia tetap apa? Bisa memuji Tuhan, menyembah Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Bukan sebaliknya, percumalah ikut Tuhan, melayani Tuhan, tahu ujung-ujungnya juga di penjara aja. Nah banyak orang Kristen semacam itu, saudara. Percumalah melayani Tuhan, ya keadaannya gini-gini aja, saudara. Mungkin belum waktunya, saudara. Seperti nyanyian tadi. Kalau waktunya tiba, Tuhan itu bisa mengubah berapa, saudara? 180 derajat, saudara ya. Jangan berbalik lagi ke semula, saudara ya. Artinya Tuhan bisa mampu mengubah sesuatu lebih daripada apa yang kita alami itu, saudara.
Seperti siapa, saudara? Ayub. Tuhan ganti berapa kali lipat? 2 kali lipat, saudara ya. Luar biasa. Kenapa? Dia tetap percaya kepada Tuhan. Dan saya berdoa kiranya jemaat Tuhan di tempat ini, kalau hari-hari ini kau sedang menghadapi tekanan hidup, tetaplah percaya kepada Tuhan. Tetaplah setia kepada Tuhan. Tetaplah melayani Tuhan. Dan jangan sungut-sungut, jangan ngomel di tengah situasi yang sulit ini, tapi sudah naikkan ucapan syukur, karena itu adalah kehendak Tuhan. Yang kedua, saudara, apa yang harus kita ketahui sehubungan dengan ujian iman yang kita hadapi hari-hari ini, saudara? Ujian diatasi dengan firman Tuhan. Ayat yang keempat dikatakan, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara, ya. Hal yang kedua yang perlu kita ketahui bahwa ujian itu diatasi, dihadapi dengan firman Tuhan. Sebagaimana Yesus memberikan teladan bagi kita ketika dicobai, maka Yesus menggunakan firman Tuhan untuk menyerang dan untuk mengalahkan musuhnya. Jadi setiap serangan yang dilontarkan iblis kepada Yesus selalu ditangkis, dilawan dengan firman Tuhan. Yesus selalu mengutip firman Allah di dalam melawan serangan iblis itu. Kalau sudah perhatikan di sana, misalnya Matius 4 ayat 4 itu, saudara, jawaban Yesus itu ngutip dari Ulangan 8 ayat 3. Nanti saudara baca di rumah ya. Jadi Matius 4 itu kutipan dari Ulangan 8 ayat 3. Kemudian kalau sudah lihat ayat yang ke-7, Yesus mengutip Ulangan 6 ayat 16. Kemudian ayat yang ke-10, Yesus mengutip Ulangan 6 ayat yang ke-13. Jadi Yesus selalu menggunakan firman Tuhan untuk menghadapi, untuk melawan, untuk menyerang siapa, saudara? Iblis. Jadi firman merupakan senjata satu-satunya bagi setiap orang percaya dalam menghadapi ujian yang datang menimpa hidupnya. Memang Tuhan berikan perlengkapan senjata rohani dalam kitab saudara? Efesus pasal yang ke-6. Tapi satu-satunya senjata untuk menyerang musuhnya adalah apa? Pedang roh. Dan firman Tuhan dalam ayat 17 itu, dalam Efesus 6 itu dikatakan pedang roh itu adalah firman Tuhan. Jadi saudara, betapa pentingnya kita orang percaya untuk memiliki firman Allah dalam kehidupan kita. Karena firman Allah itu adalah satu-satunya senjata untuk menyerang, untuk melawan daripada iblis. Dan iblis memang harus dilawan, saudara. Firman Tuhan katakan, lawanlah iblis dengan iman yang teguh. Nah, iman teguh itu sumbernya dari mana, saudara? Dari firman. Nah, firman itu sekali lagi adalah pedang roh, satu-satunya senjata untuk melawan, untuk menyerang kuasa iblis. Saudara, kita harus hati-hati, saudara. Karena iblis pun menggunakan firman Tuhan yang kebenarannya apa? Diputar balikkan. Nah, kalau kita sungguh-sungguh tidak mengerti firman Tuhan, maka seringkali kita terkecoh dengan firman-firman yang diputar balikkan. Sebagaimana waktu Adam dan Hawa, ya, firman Tuhan diputar balikkan sehingga akhirnya Adam dan Hawa itu menuruti apa yang dikatakan iblis. Untuk itu, saudara, mengapa kita harus sungguh-sungguh mempelajari firman Allah, merenungkan firman Allah setiap hari, saudara. Karena tadi dikatakan senjata kita satu-satunya untuk dapat menyerang dan mengalahkan iblis adalah dengan pedang roh, yaitu firman Allah. Nah, setiap hari kita dihadapkan kepada hal-hal ujian, cobaan, saudara.
Kadang-kadang cobaan dan ujian itu bukan perkara yang besar, padahal perkara-perkara yang kecil. Tapi ketika kita tidak memiliki senjata, saudara, untuk melawannya, maka kita juga menjadi orang yang dikalahkan, saudara. Oleh karena itu, saudara dikasih Tuhan, hukumnya itu harusnya wajib bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Setiap hari menyelidiki firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, bukan setiap hari Minggu, tapi setiap hari, saudara, harus hukumnya, harus atau wajib membaca, merenungkan, menyelidiki firman Tuhan. Sebagaimana jemaat di mana, saudara? Jemaat di Berea. Ya, jemaat di Berea, saudara. Dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 11 dikatakan, dicontoh di sana. Jemaat Berea ini setiap hari dia meneliti firman Tuhan. Sehingga hasilnya apa, saudara? Hatinya lebih baik, kehidupannya lebih baik dibanding dengan orang-orang Yahudi yang lainnya. Kenapa? Tiap-tiap hari, bukan tiap minggu, tapi tiap hari dia menyelidiki firman Allah, saudara. Dan saya bersyukur, walaupun mungkin tidak semuanya ikut bagian ini, saudara. Tapi di gereja ada program Abah, ayo baca Alkitab. Saudara, pertahankan dan lakukan terus, saudara. Bukan sekedar baca, tapi menyelidiki. Artinya itu saudara punya waktu untuk merenungkan, untuk menanyakan, apakah benar enggak ini, saudara. Jadi saudara harus sungguh-sungguh, saudara. Kenapa? Hanya orang yang punya senjata, pedang roh itu yang sanggup untuk melawan dan mengalahkan musuh. Tapi kalau saudara nggak punya firman dalam hidup saudara, jangan berharap saudara bisa menang. Bukan masalah besar, masalah kecil pun saudara akan menjadi orang yang keok, saudara. Tapi kalau saudara punya senjata, firman Allah, persoalan segede apapun, saudara, engkau akan bisa mengalahkan. Seperti Daud mengalahkan raksasa yang namanya Goliat. Dengan apa, saudara? Bukan dengan tombak, tapi dengan nama Allah. Walaupun dengan batu kecil, saudara. Tapi dengan nama Allah sudah dilemparkan. Tangan Allah yang sudah memimpin sehingga tepat pada apa, saudara? Dahinya. Dan jatuhlah itu namanya Goliat. Saudara yang dikasih Tuhan, ayo saudara, baca Alkitab. Siapa yang mau komitmen baca Alkitab tiap hari? Gak perlu dipaksa loh, saudara. Itu keputusan pribadi karena apa? Ya akan mengalami dan merasakan dampak dari saudara setia membaca Alkitab setiap hari, merenungkan Alkitab setiap hari. Itu saudara. Tapi jemaat di Berea sekali contoh yang sangat luar biasa. Dia menerima firman Tuhan dengan suka hati, dengan senang, dengan gembira. Menyelidiki setiap hari. Dikatakan dia setiap hari, bukan tiap minggu, tiap hari. Hatinya diubah oleh Tuhan sehingga hatinya lebih baik dibandingkan yang lainnya. Dan saya berdoa, saudara, kita menjadi orang Kristen bukan ikut-ikutan, saudara. Tapi sebuah keputusan yang kita pilih dan kita serius ikut Tuhan dengan cara apa? Tiap hari kita berhadapan dengan firman Tuhan. Menyimpan firman Tuhan, kalau bisa dihafal dengan firman. Sehingga seperti Yesus katakan, ada tertulis. Ada tertulis pula. Ada tertulis berarti Yesus bukan sekedar baca, saudara. Tapi dia mencoba untuk apa, saudara? Menghafalkan sehingga ketika iblis menyerang ini, ada tertulis. Saudara ketika sudah mau dihadapkan sombong, rendah hati. Ya. Saudara, mari kita belajar untuk setia membaca firman Tuhan. Itu yang kedua, saudara. Kemudian yang ketiga, ujian mendatangkan apa, saudara? Kemuliaan. Ujian mendatangkan kemuliaan. Ayat yang ke-11 dikatakan, lalu iblis meninggalkan dia. Dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Saudara, saat kita sekolah, ketika lulus ujian, maka kita akan mendapatkan apa, saudara? Ijazah. Sebagai tanda kelulusan kita. Dan kemudian kita masuk ke tempat yang lebih tinggi, yaitu masuk ke universitas. Ya.
Nah, ketika saudara sudah keluar dari universitas, saudara mau melanjutkan atau mau bekerja. Ya. Jadi saudara, ya, ada hasil yang dicapai di balik ujian itu, yaitu untuk mendatangkan kemuliaan. Nah, demikian juga dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, bahwa setiap ujian itu akan menghasilkan yang jauh lebih besar, ya, keuntungannya atau hasilnya dibanding dengan apa yang kita hadapi, saudara. Karena apa? Itu akan mendatangkan berkat kemuliaan, kehormatan, dan pujian. Sudah bisa baca dalam 1 Petrus 1 ayat 6 ayat 7. Coba tolong ditampilkan 1 Petrus 6, 1 ayat 6 dan 7. Kita akan baca bersama-sama bahwa Tuhan punya tujuan yang lain di samping bahwa menunjukkan kita punya imam besar, tapi juga punya tujuan. Yaitu apa sudah dikatakan di sana? 6-7, bergembira, mari kita baca bersama-sama. 1-3, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu ketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ayat 7, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan apa? Kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh apa, saudara? Puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jangan dimatiin dulu, saudara. Perhatikan baik-baik, saudara. Jadi ketika kita lulus ujian, maka firman Tuhan katakan tadi, sehingga kamu akibatnya, saudara, memperoleh puji-pujian, kemuliaan, kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saudara, betapa luar biasanya kebaikan Tuhan di balik ujian yang saudara hadapi itu. Itu hanya dipakai supaya saudara itu untuk mendapatkan pujian, mendapatkan penghormatan di hadapan Dia. Ya mungkin saat ini, mungkin sudah ketika mengalami ujian, saudara justru akan dihina atau diejek orang. Tapi ketika saudara tetap setia, tekun di dalam Tuhan, iman saudara tetap bertahan kepada Tuhan, ujung-ujungnya nanti, saudara, ketika saudara berjumpa dengan Tuhan, kita akan dipuji, kita akan ditinggikan, kita akan dihormati. Ketika Yesus menyatakan dirinya. Nah, saudara, ini sebetulnya akan memberikan kekuatan bagi kita untuk kita tetap bertahan sebagaimana dikatakan dalam song leader tadi, saudara. Kalau kita bertahan dalam pencobaan itu, ya saudara, kita akan menuai perkara-perkara yang luar biasa. Saudara dikasih Tuhan, ya, dengan ujian itu, tingkat kedewasaan iman kita akan membawa kita semakin menuju keserupaan dengan Kristus. Jadi tujuan akhir ujungnya itu adalah supaya kita semakin hari karakter kita diubah untuk menjadi seperti Kristus. Kebaikan Tuhan yang paling utama adalah dalam kitab Roma pasal 8 itu adalah supaya kita ini menjadi serupa dan segambar dengan Dia, Yesus Kristus. Jadi kebaikan bukan hanya mendatangkan berkat-berkat yang kita alami saat ini, enggak, saudara. Tapi tujuan akhir dari semua ujian ini adalah karakter saudara diubahkan untuk menjadi serupa dengan Dia, saudara. Dan itu lebih mulia daripada anting-anting yang saudara pakai saat ini, kalung yang saudara pakai saat ini, cincin yang kita pakai saat ini. Saudara, oleh karena itu, saudara, mari kita belajar dari firman Tuhan ini. Terimalah ujian, cobaan yang Tuhan izinkan itu, saudara, dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan mengasihi saudara, karena dari balik itu Tuhan punya tujuan yang sangat luar biasa. Nah, ketika saudara menyadari akan hal ini, saya percaya, saudara, seberat apapun masalah yang kita hadapi, kita akan bisa lewati. Karena apa? Tuhan berjanji, kalau kita tetap setia, akan ada jalan keluar, sehingga kita akan lebih dan keluar sebagai pemenang. Amin, saudara. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita untuk tetap bertahan dalam ujian. Mari kita akan berdiri bersama-sama, saudara. Kita naikkan pujian tadi, saudara.
waktu Tuhan bila kau izinkan sesuatu terjadi. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Katakan saudara, bila kau izinkan, bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Terima kasih Tuhan. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewatin cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Dan nanti jika sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewatin cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewatin cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Adakah di antara saudara pada pagi hari ini yang sedang mengalami ujian, dan saudara tidak tahu apa yang harus saudara kerjakan dan lakukan? Ya, kalau saudara ingin menang, keluar sebagai pemenang dari ujian, cobaan, pergumulan saudara hadapi hari-hari ini, dengar baik-baik firman Tuhan sudah engkau baca hari ini. Ya, kalau saudara ingin berseru kepada Tuhan, berserulah kepada Tuhan. Karena Tuhan sendiri berjanji, bagi setiap kita yang letih, lesu, beban berat, datanglah kepadaku. Aku akan memberikan kelegaan, kesentosaan. Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi saudara dan saya. Oleh karena itu jangan putus asa dan menyerah kepada setiap ujian yang saudara alami hari ini. Tetaplah saudara teguh berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Tetaplah setia kepada Tuhan.
Tetaplah setia merenungkan firman Tuhan, menyelidiki firman Tuhan setiap hari, saudara. Supaya saudara punya senjata untuk melawan dan mengalahkan iblis. Iblis harus dilawan, saudara. Iblis tidak harus dikompromi, harus dilawan. Dan senjata kita hanya dengan firman Tuhan. Oleh karena itu saudara, jangan biarkan, tinggalkan Alkitab saudara di lemari, tapi saudara baca firman Tuhan setiap hari. Isi pikiran kita, hati kita dengan firman Tuhan. Dan saudara akan memiliki senjata untuk melawannya. Dan saudara akan diberikan kuasa untuk mengalahkannya. Kalau saudara mau ambil keputusan untuk setiap hari membaca Alkitab, saudara angkat tanganmu, saudara. Saya akan berdoa buat saudara yang punya komitmen, yang mau buat keputusan untuk setiap hari membaca Alkitab, saudara. Karena satu-satunya senjata yang Tuhan berikan kepada kita hanya Alkitab, firman Allah, untuk melawan dan mengalahkan iblis. Bapa, saat ini kami berdoa dan menyerahkan anak-anak-Mu yang telah membuat keputusan setiap hari untuk membaca Alkitab. Sekalipun di tengah kesibukan, bahkan di tengah tekanan dan cobaan ujian hidup, mereka membuat keputusan untuk membaca Alkitab setiap hari, membaca firman Allah setiap hari. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berikan kekuatan dan berikan semangat Tuhan untuk mereka tetap tekun membaca firman Tuhan, menyelidiki firman Allah, mendengar dan menerima firman Allah dengan sukacita, supaya mereka dapat mengadakan perlawanan, bahkan menyerang dan mengalahkan musuh-musuhnya. Ujian-ujian, cobaan-cobaannya dipakai iblis untuk menghancurkan iman mereka, untuk meragukan status mereka sebagai anak Allah, sehingga mereka menyerahkan diri kepada kehendak iblis, bukan kehendak Allah. Kami berdoa dalam nama Yesus, tolong Tuhan. Demikian juga kami berdoa dan menyerahkan setiap saudara kami pada pagi hari ini, yang mungkin saat ini mereka tidak tahu apa yang mereka harus kerjakan untuk melawan dan mengalahkan ujian dan cobaan yang mereka hadapi hari-hari ini. Kalau itu terjadi bukan karena dosa mereka, Tuhan tolonglah mereka. Mulai kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, mereka tidak melemah dan mereka tidak menyerah, tapi sekali lagi mereka berani untuk menghadapi, bahkan untuk menyerang dan mengalahkan dan melawan iblis. Tuhan, ujian itu, mereka menerima ujian itu karena mereka tahu bahwa ujian itu adalah seizin dan sepengetahuan dari Tuhan, dan Tuhan punya tujuan yang baik dari balik ujian itu. Tuhan, oleh karena itu teguhkan, kuatkan mereka untuk mereka tidak lari dari semua itu, tapi mereka berani menghadapi dan mereka boleh mengalahkannya dengan kuasa firman Allah yang mereka pakai untuk senjata melawan dan menyerang kepada setiap ujian-ujian yang mereka hadapi hari ini. Kami minta Tuhan, karena di balik ujian itu ada kemuliaan yang Allah akan berikan kepada setiap kami. Oleh karena itu kami terima segala sesuatu dengan ucapan syukur, sebagaimana yang Kau perintahkan kepada kami. Dan kami berdoa sekali lagi, Tuhan tolonglah Engkau berikan kekuatan dan berikan kemenangan kepada setiap anak-anak-Mu Tuhan, supaya mereka bangkit dari segala keterpurukan mereka. Sebab Engkau Allah kami, Allah yang baik, Allah yang memiliki tujuan yang sempurna kepada kami, supaya melalui semuanya itu, supaya kami terus dikerjakan karakter kami untuk menjadi seperti Engkau, sehingga pada waktunya kami berjumpa dengan Engkau, pujian, hormat Tuhan Engkau karuniakan kepada kami. Amen. Terima kasih banyak Bapa. Inilah doa permohonan kami dan ucapan syukur kami atas kebenaran firman Tuhan yang sudah Engkau sampaikan pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Mari kita semua yang percayakan firman Tuhan sama-sama katakan amin.